Bagaimana pengaruh gaji guru dan peningkatan penghargaan terhadap profesi guru atau etos kerja? Berikut penjelasannya. Yang pertama itu kinerja guru. Menurut Jasmani 2013 mengemukakan istilah kinerja berasal dari kata job performance yang artinya bahwa kinerja merupakan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja seseorang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja guru adalah segala sesuatu yang dapat dihasilkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kemampuan, kecakapan, pengalaman, kesanggupan, dan kesesuaian dengan kompetensi guru. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja guru ini dipengaruhi berasal dari individu itu sendiri dan juga faktor dari luar individu itu sendiri. Adapun faktor individu itu sendiri seperti motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Sedangkan faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengaruh gaji guru, yaitu yang pertama adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini gaji yang memadai dapat memberikan rasa penghargaan dan kepuasan bagi guru karena merasa dihargai dan dihormati atas pekerjaannya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Gaji yang baik juga dapat menjadi faktor ekstrinsik yang mendorong guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi mereka dapat meningkatkan motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pengaruh gaji yang kedua yaitu tingkatnya retensi guru. Di sini dibagi dua. Yang pertama, adanya kualitas pengajaran. Gaji yang memadai dapat memengaruhi kualitas pengajaran, yaitu guru yang merasa dihargai dengan gaji yang sesuai cenderung lebih termotivasi untuk mengembangkan diri, berinvestasi dalam penelitian tambahan, dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Yang kedua, komitmen dan dedikasi. Gaji yang baik dapat meningkatkan komitmen dan dedikasi guru terhadap profesi mereka. Guru yang merasa dihargai melalui gaji yang layak cenderung lebih berdedikasi untuk mencapai kesuksesan dan memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, untuk pengaruh gaji yang ketiga yaitu efektivitas dan tugas-tugas administratif. Gaji yang memadai juga dapat mempengaruhi cara guru menangani tugas-tugas administratif. Gaji yang dirasakan sebagai imbalan yang adil bagi beban kerja mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif. Nah, yang keempat itu pengaruh gaji guru yaitu pengaruh terhadap moral dan kesejahteraan. Gaji yang memadai dapat memengaruhi tingkat stres dan kecemasan yang dialami guru. Gaji yang kurang bisa menjadi faktor stresor, sedangkan gaji yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental guru. Selanjutnya yaitu hubungan antara gaji dan peningkatan penghargaan dengan etos kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja guru yaitu adanya pendapatan. Pendapatan itu biasa juga disebut dengan jumlah uang yang diperoleh. Macam-macam pendapatan ini ada dua jenis, yaitu ada pendapatan ekstrinsik dan juga ada pendapatan intrinsik. Pendapatan ekstrinsik ini mengacu pada imbalan yang datang langsung dari pekerjaan seperti gaji, upah, promosi, status, dan rasa hormat. Di sisi lain, pendapatan intrinsik merupakan bagian yang melekat pada pekerjaan itu sendiri, termasuk rasa pencapaian, otonomi, pertumbuhan pribadi, dan penyelesaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama, terdapat taraf hidup yang memadai.
2. Volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan kondisi, terlindungi dan tentram dalam bekerja. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan dan jasa yang diperbuat. 4. Memberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penetapan kebijakan. 5. Memberikan kesempatan untuk menjaga harga diri. 6. Kondisi kerja yang terlindungi dan tentram. 7. Suasana kerja yang menggairahkan atau iklim yang ditunjang dengan komunikasi demokrasi yang serasi dan manusiawi. 8. Sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pimpinan terwujud. 9. Memberikan penghargaan sesuai dengan kebutuhan berprestasi. 10. Sarana yang menunjang kesehatan jasmani dan rohani seperti sarana olahraga, masjid, rekreasi, dan hiburan. Materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan etos kerja. Cara untuk meningkatkan etos kerja yang pertama, memberikan gaji yang cukup. Jumlah gaji yang diberikan mempunyai pengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja. Semakin besar gaji yang diberikan, guru-guru akan mendapatkan ketenangan dan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan rohani. Selain gaji yang cukup, kebutuhan rohani yang diperhatikan juga dapat meningkatkan etos kerja seseorang. Yang ketiga, menciptakan suasana santai. Suasana kerja yang rutin seringkali menimbulkan kebosanan dan ketegangan bagi pegawai. Maka untuk menghindari hal-hal itu, perlu sekali menciptakan suasana santai pada waktu tertentu. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk maju. Semangat dan kegairahan kerja pegawai akan timbul jika mempunyai harapan untuk maju. Jadi, hendaknya pemimpin memberikan kesempatan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Yang kelima, memberikan rasa aman kepada pegawai untuk menghadapi masa depan. Semangat dan gairah pegawai akan terpupuk jika merasa mempunyai perasaan aman terhadap masa depan profesi mereka. Untuk memberikan rasa aman kepada pegawai bisa dilakukan dengan salah satunya dengan melaksanakan program pensiun. Materi yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana karyawan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Lingkungan kerja yang mendukung, memberikan rasa aman dan memungkinkan bagi pegawai. Manfaat lingkungan kerja. Manfaat bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah merasa menyelesaikan tugas dengan baik. Artinya, pekerjaan selesai sesuai standar yang benar dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu paling penting bagi seseorang adalah lingkungan kerja yang dimulai dari diri sendiri. Sejalan dengan pendapat Terry dalam Hasibuan 2001 bahwa lingkungan kerja yang paling sukses adalah lingkungan yang dikendalikan oleh pekerjaan yang bersangkutan. Materi berikutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah keinginan dalam pikiran seseorang yang menyebabkan dia melakukan tindakan. Orang biasanya bertindak karena suatu alasan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada dua unsur motivasi seseorang. Yang pertama, adanya unsur kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan pokok. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan, yang biasa disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi, maka manusia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman atau psikologis meliputi kebutuhan seperti status, pengakuan, dan penghargaan. Menurut Arep, pegawai merupakan keinginan untuk mencapai status atau angka tertentu. Karyawan tidak hanya perlu memiliki banyak kesempatan untuk maju, mereka juga harus bersedia membuat komitmen, hal yang harus dimiliki. Artinya, motivasi untuk mencapai jabatan yang diimpikan akan tertanam kuat dalam dirinya.
Materi selanjutnya yaitu hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja, di mana lingkungan kerja mempengaruhi cara karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan lingkungan kerja yang tepat, karyawan akan merasa nyaman bekerja dari rumah, yang akan membantu karyawan mengembangkan semangat kerja, meningkatkan semangat dalam menjalankan pekerjaannya, dan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, setelah selesai materi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja, sekarang materi berikutnya yaitu hubungan antara motivasi kerja dan kinerja. Secara umum, kinerja yang tinggi erat kaitannya dengan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, jika motivasi rendah, maka kinerja juga akan rendah. Kinerja seseorang bisa jadi tidak bergantung pada keterampilan yang dimilikinya, karena ada faktor pribadi dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kerjanya. Kinerja tinggi merupakan fungsi dan interaksi antara motivasi, kemampuan, dan sumber daya pendukung lainnya. Materi berikutnya itu adalah implikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas pada saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah. Upaya pendidikan yang berkualitas tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, tetapi pihak lain juga turut andil dalam peningkatan pendidikan, yaitu pihak swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum. Sebagian masyarakat yang mengerti akan investasi pendidikan berusaha untuk berlomba-lomba mencari sekolah terbaik untuk putra-putri mereka. Dengan biaya pendidikan yang mahal dan fasilitas yang mewah, sekolah terbaik itu dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Kualitas pendidikan ini memiliki dua dimensi. Yang pertama, kualitas dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sama. Karena biaya pelanggan mendapatkan kualitas barang atau jasa, maka akan peroleh kepuasan. Yang kedua, kualitas merupakan konsep yang luas, yang bukan hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas orang, proses kerja, dan setiap aspek dari organisasi. Materi berikutnya yaitu gaji guru. Gaji guru di Indonesia bervariasi tergantung pada status kepegawaian seperti guru honorer, dan guru PNS. Berikut 3 kategori besaran gaji guru SD honorer. Yang pertama, 300.000 sampai 1 juta per bulan umumnya. Yang kedua, 1,5 juta sampai 2 juta per bulan di kota-kota besar. Ketiga, 300.000 per bulan di daerah dengan anggaran terbatas. Nah, sementara gaji guru PNS terbaru di per Agustus 2022 yaitu terbagi dalam 5 golongan. Golongan pertama yaitu sekitar 1.560.000 sampai 2.335.000. Golongan kedua yaitu 2.022.000 sampai dengan 3.373.000. Golongan ketiga yaitu 2.393 sampai dengan 4.083.000. Golongan keempat yaitu 3.327.000 sampai dengan 5.466.000 rupiah. Dan yang golongan kelima yaitu mulai dari Rp 4.083.000 sampai dengan 6.521.000. Materi berikutnya adalah penghargaan dan etos kerja guru. Strategi ini adalah menciptakan kondisi yang memacu untuk terus-menerus belajar. Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan kinerjanya layak dihargai. Pemberian insentif. Pemberian insentif yang tepat bagi guru dapat dijelaskan sebagai pengakuan atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam meningkatkan pendidikan. Insentif yang tepat dapat berupa penghargaan non-keuangan seperti pengakuan publik, apresiasi dan dari kepala sekolah atau pihak otoritas pendidikan, peluang pengembangan profesional, serta lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi. Terakhir, yaitu pemberian insentif yang tepat bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa.
Pemberian insentif yang tepat bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan dapat berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian, insentif yang tepat dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja mereka dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Insentif yang tepat dapat berupa penghargaan, bonus atau kenaikan gaji yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian target tertentu. Dalam jangka pendek, pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di sekolah.